Oke, selamat malam semua. Di episode 6 kali ini saya ditemenin oleh teman saya. Kembali saya selalu mengundang tamu-tamu istimewa setiap kali di podcast saya. Dan hari ini saya ditemenin oleh Mas Ainung. Nama lengkapnya nanti biar beliau sendiri yang menyebutkan Ainung rupanya. Jadi beliau ini adalah salah satu pengusaha kuliner yang ada di Malang. Dan spesialisnya adalah di bebek kalau nggak salah ya. Yes. Namanya unik, bebek areng gitu. Kenapa dinamakan areng? Nah, nanti hari ini akan kita kupas tuntas kenapa dinamakan areng. Kok nggak yang apalah ya. Banyak nama-nama menarik, dia lebih memilih untuk nama bebek areng. Dan juga hari ini juga pasti akan banyak cerita yang akan disampaikan oleh beliau sebelum dia menerjuni bisnis kuliner. Banyak banget hal yang pernah aktivitas yang dilakukan, mulai dari banyak banget lah ya. Nanti biar beliau sendiri, kalau saya yang menceritakan nanti nggak asik ya, nggak seru. Dan hari ini saya beri kesempatan oleh beliau untuk bercerita banyak. Silakan Mas Ainung bercerita kepada teman-teman Fobia di sini. Oke. Assalamualaikum semuanya. Nama saya Ainung. Di sini saya sebagai owner dari bebek areng. Bebek areng. Ya. Sebenarnya di sini bebek saya memilih nama bebek areng itu areng itu diambil dari kata-kata awak ireng. Jadi memang saya pernah makan bebek maksudnya? Ya, makan bebek. Makan bebek di Surabaya. Waktu itu jauh sebelum ini pernah kerja di salah satu multi-finance. Sebutkan. Kalau Anda yang nonton, saya haruskan untuk dari multi-finance itu ya, diwajibkan untuk nonton. Saya pastikan nanti mengikuti jejak. Jualan bebek semua. Jadi pernah kerja di salah sempat di Jatim itu di Surabaya. Di Surabaya banyak banget penjual bebek ya di sana. Ada. Sorry, dulu bagian apa bro? Terakhir di marketing head. Terakhir ya? Ya, terakhir di marketing head. Oke. Jadi ada beberapa bebek dan karena sering makan bebek akhirnya ada yang tertarik satu di sana bebek hitam sih sebenarnya namanya di sana. Jadi memang warna khasnya ada hitam, memang dia beda sama bebek-bebek lain. Oke. Sorry. Ini sebelum bercerita lanjut terkait bebek ya, perbebekan ini saya menarik nih. Maksudnya gini. Awal cerita dulu sebelum menekuni bisnis kuliner ini kan banyak cerita termasuk dari multi-finance. Setelah multi-finance kalau nggak salah pernah juga nah maksud itu kisah proses ini yang kayaknya menarik untuk nanti teman-teman juga pasti apa sih akhirnya memutuskan untuk bisnis kuliner, padahal sebelumnya mungkin bisa jadi itu menarik, kenapa harus ditinggalkan kayak gitu loh. Mungkin bisa diceritakan setelah dari dan perjalanannya sampai berapa tahun terus kemudian selanjutnya di apa gitu. Kalau di sih sekitar 7 tahunan ya. Oke. 7 tahun terakhir jabatan di marketing head. Okay. Ya, marketing head di Surabaya. Karena nggak pernah di Malang sih, keluarga ada di Malang, nggak pernah satu kota ya. Okay. Jadi pernah tugas di satu kota atau satu rumah? Satu rumah, okay. Satu kota, satu rumah. Satu kota ternyata tetap misah rumah sama aja bro. Iya. Jadi pindah-pindah, tapi nggak pernah di Malang. Akhirnya anak semakin besar. Saat itu istri juga masih kerja. Anak cuma diasuh sama mertua, kita dititipin. Dari situlah ya. Dari situ ya usah mutusin pulang. Pulang, akhirnya cari kerjaan di Malang. Di Malang keterima posisi sales saat itu.
Tapi ya disyukurin karena lokasinya dekat. Ya, lokasinya tiap hari di Malang. bisa kumpul dengan keluarganya. Nah, dari sales itu awal memang sama sekali tidak ada basic marketing. Iya. Karena kan memang sempat jadi marketing head, tapi kan levelnya udah level head, Yes. pindah-pindah. Levelnya udah tinggi ya. Ya, enggak. Pingin tahu sih marketing itu yang seperti apa. Jadi, Dan ternyata di sales aku belajar mulai dari door to door, Oke. pameran, Oke. terus cara negosiasi sama orang seperti itu. Dari situ belajar banyak, akhirnya lebih suka lagi sama bidang marketing. Oke. Dapat berapa tahun ya? Hampir 2 tahun lebih sih. Hampir 2 tahun lebih. Akhirnya mutusin untuk pinginnya sebenarnya Oke. usaha sendiri. Oke. Tapi termasuk di ini menarik, artinya ilmu dari marketing di lapangan ini bisa diaplikasikan di bisnis sekarang ya. Bisa? Dan termasuk dulu kalau nggak salah juga pertama kali bukan pertama kali ya, termasuk orang-orang terdekat itu salah satu juga salah satu yang di gimmick untuk ini ya, semangat untuk orang-orang sekitar yang akhirnya mau closing. Oh iya. butuh perjuangan dalam Tinggalkan. Itu ya. Itu luar biasa banget. Tadi ya dari dulu di instansi sebelumnya, kemudian masuk di selanjutnya itu apa artinya yang diperoleh yang hal yang berharga buat kamu akhirnya memilih untuk ini? Lebih ke waktu untuk keluarga. Oke. Jadi kalau kerja ya sebelumnya di instansi bener enak, tapi posisi jauh dari keluarga. Terus kalau Jangan sering-sering disebutkan, nanti muncul iklan dari kalau di enak sih full marketing, tapi tetap pressure dari owner ya. Oke. Kencang banget gitu kan. Terus habis dari Akhirnya keluar masuklah ini masih bingung. Oke. Jadi benar-benar keluar tanpa ada kerjaan. Kerjaan kebetulan istri juga udah keluar dari kerjaan. Oke. Terus Jadi sama-sama nggak ada kerjaan. Terus inisiatif daftar ojek online. Oke. Ojek online, yang penting ada duit lah buat makan sehari-hari. Dari ojek online itu, ya alhamdulillah sih sebelum pandemi ya kan udah, maksudnya jalan jauh sebelum pandemi. Sangat bisa diandalkan ya. Lumayan bisa diandalkan. Tapi asal tekun ya, mulai pagi sampai malam. Oke. Tolong Dulu skemanya masih bagus. Jadi lumayan sih, lumayan banget lah. Sekarang jauh kalau lebih lihat teman-teman anjir. Nah, ada pandemi ini pandemi April ya, Maret itu sudah mulai coba-coba, maksudnya bener enak tapi capek di badan. Oke. Karena kan kita mulai pagi, istilahnya 5:30 itu udah harus ready, karena kan jam 6 anak sekolah berangkat. Nah, itu rata-rata mulai jam 6 lah, jam 6 sampai jam 8 itu non-stop, sudah di jalan tok isinya. Oke. Akhirnya kan fisik yang harus dibayar mahal itu fisik. Nah, dari situ Februari itu udah mulai kerasa agak menurun. Dapat menurun ya. Ya, Oke. pendapatan menurun. Nah, sama istri harus ada tambahan lain nih selain Grab dan seperti itu. Akhirnya mulai coba karena Punya keahlian ya. enggak sih, karena Karena saya doyan makan, Oke. istri Doyan suka masakin. Akhirnya itulah disinkronkan ya. Nah, apa yang bisa berdua lakuin gitu kan? Ya udah, dulu sempat sih bawain bebek hitam dari Surabaya ke Malang, maksudnya ke istri pas pulang kasih tahu inilah ada bebek enak gitu kan. Akhirnya di sini udah kita eksperimen sendiri, bumbunya kita coba-coba sendiri sampai akhir nemu sekarang ini. Oke. Tuh, Dari situlah yang awal mulanya menggeluti ya. per-BPan ya, dan memang
teman-teman juga khususnya di Malang harus coba ya. Bebek areng ini beda. Saya udah pernah merasakan sendiri. Ketika makan satu rasanya aduh, kurang gitu ya. Iya. Apalagi ada sesuatu yang bikin nagih dan nanti silakan dicoba sendiri apa itu kira-kira. Best sellernya apa kalau boleh tahu bro? Sellernya masih di bebek. Bebek ya? Ya, karena kita sendiri pakainya itu bebek pedaging, bukan bebek afkir. Apa bedanya afkir sama pedaging? Awal mulanya juga nggak ngerti. Biar teman-teman teredukasi juga. Karena saya harus memilih ini gitu. Jadi awal mulanya emang nggak tahu. Akhirnya pada waktu udah nyemplung di sini, ya mau nggak mau kan kita harus tahu gitu. Jadi nyemplung dulu baru tahu. Oh, iya. Jadi sebelumnya nggak tahu. Oh, nggak tahu sama sekali. Beneran sama sekali nggak tahu. Udah mulai usahain nol. Untungnya nyemplung nih enak ini. Enak. Oke. Jadi lagi bebek pedaging itu yang khusus diternak tapi nggak ditelorin. Berarti nggak bertelur. Nggak ditelorin. Oke. Nggak bertelur. Jadi memang diternak nantinya disembelih lah. Oke, jadi memang diambil dagingnya ya. Dia nggak di opok-opok untuk telurnya ya. Jadi kalau bebek afkir itu sebenarnya bebek telur. Bebek telur yang sudah nggak bertelur lagi itu baru. Emang beda rasanya daging sama Beda. telur? Sama-sama bebek. Beda. Buat yang benar-benar suka bebek pasti tahu ada ciri khas dari walaupun dimasak sudah anggaplah di presto atau di metode yang lain seperti itu tetap sedikit kalau kita ngomong alot ya. Alot pasti sama bau khas bebeknya ada. Walaupun sudah dikasih bumbu-bumbu rempah-rempah. Oke, itu yang akhirnya membedakan ya. Ada yang tadi saya ceritakan, ada sesuatu yang bikin addicted ya, yang bikin nagih itu ya, tadi karena sudah dijelaskan. Jadi ada bumbu hitamnya yang bikin luar biasa. Gitu ya, Pak. Gitu, Bro. Yes. Karena bumbu hitamnya ini yang bikin beda dengan yang lain, bumbu hitamnya gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau nyonto awal mulanya kan di Surabaya, dari Surabaya lah bumbu hitam. Itu enggak ada bumbu hitam yang seperti ini. Berarti harusnya Surabaya nyontoh sini dong. Ya enggak dong. Jadi kan beda. Bebeknya memang hitam. Nah, tapi nggak ada tambahan kayak bumbu hitam yang terpisah. Kalau di bebek areng sendiri kan ada tambahan bumbu hitam. Oke, berarti bumbunya hitamnya sudah dimasukkan dalam bebeknya, jadi sudah menyatu ya? Itu sebenarnya sudah. Teman-teman sudah bisa bayangin nggak gimana nikmatnya ketika bebek itu sudah menyatu dengan bumbu rempah hitam? Saya masih bayangin. Yang enak teman-teman. Jadi bukan hanya cuman sebagai topping, tapi memang sudah meresap jadi satu dengan bebeknya ya. Jadi kalau ngomong tadi bumbu hitam itu sendiri sebenarnya kan itu tambahan. Bisa dibuat cocolan untuk bebek atau ayamnya atau dituang ke nasi. Soalnya rasa dari bumbu hitam sendiri kan gurih otentik lah. Otentik itu seperti apa? Nah, kalau itu mending dirasain aja. Mending order sendiri ya. Ente bisa sejauh ini tuh belajar dari mana sih bro? Belajar dari pizzaku. Bisa luar biasa banget menemukan sebuah ide yang brilian, bebek yang beda dari yang lain. Oke, dulu sebelum bisnis pasti pernah dong. Saya ini mudah punya ide, punya ini, ya. Mengalami fobia sebelum melakukan bisnis itu pasti. Ya pasti kalau itu. Ada ya. Yang namanya kita habis dapat fix income. Oke. Terus harus tiap hari siapa nih yang mau beli, siapa yang mau makan. Terpikirkan ini ya. Nah itu kan. Punya ide dan pikirnya laku apa enggak kayak gitu. Ya. Gitu. Jadi ya akhirnya sebenarnya kita pengen usaha udah lama. Tapi ya karena ketakutan itu nggak jalan-jalan gitu kan. Akhirnya apa yang menjadikan solusi? Pada waktu pandemi itu sudah mau nggak mau semua orang ini ngomong harus segera dieksekusi. Semua orang ngomong jualan turun nih, jualan turun. Dan itu penjualannya naik.
naik. Ini yang perlu teman-teman tahu nanti apa strateginya dari BP Arang ini. Ketika yang lain turun dia naik sendiri. Jadi beneran aja kita. Ini teman-teman nungguin ini. Teman-teman pasti waduh, oh ini strateginya apa nih? Apa lah. Jadi fobia tadi akhirnya bisa terselesaikan dengan cara apa tadi? Eksekusi. Jalan sudah. Okay. Jadi sudah ditentukan ketika sudah punya ide. Jadi teman-teman biar yang sekarang sedang pengen memulai bisnis juga paling enggak ada trigger. Jadi ketika sudah punya ide, ya solusi bukan solusinya satu-satunya jalan adalah segera dieksekusi kan gitu. Ya, jadi, tentunya juga harus ada pertimbangan ya. Tapi pertimbangannya nggak usah yang terlalu berat lah, karena kita mau pertimbangan berat tapi nggak jalan ya nggak akan jalan-jalan. Itu belajarnya dari mana? Gitu. Luar biasa sekali Anda. Ini bisa seperti itu tuh pasti sudah ada mentoringnya. Jadi gini, bro, bisnis sekarang ini kan hampir semua lini bisnis itu kan nggak ada yang kita ngomong, aduh kena COVID, kena corona ini nggak asik. Ya kan pasti kayak gitu kan. Yes. Nah, ente memulai di tengah kondisi seperti ini, ya kan. Ketika yang lain ini berpikir untuk gimana caranya mengurangi outlet, meminimalisir itu kan, ente memulai dengan ternyata juga trennya oke. Ini kan luar biasa sekali. Pesan-pesan apa kira-kira buat teman-teman yang mengalami sekarang ini, mengalami stres berat nih? Dia kan orang stres, dia nggak kelihatan stres kan? Coba lihat, ada kelihatan stres nggak ada sama sekali ya. Nah kira-kira pesan buat teman-teman yang pelaku usaha yang sedang mengalami down ini apa kira-kira? Kalau pelaku usaha senior udah itu nggak ada aja senior, semua bisnis itu sama. Ada sih, nggak ada trik khusus, cuma ada lah. Saat kemarin sih mikirnya cuma simpel aja. Semua ngomong pandemi, bisnis omset turun, drop, bingung mau ngapain atau ngurangin karyawan seperti itu kan. Kan sama-sama kena badai. Dan infonya inti adalah salah satu orang yang nggak ngurangin karyawan. Yang luar biasa. Kenapa? Nggak ngurangin karyawan ya? Ya enggak lah kan. Karena nggak ada karyawan. Jadi saat semuanya itu lagi bermasalah, ya kan? Ya udah. Bermasalah itu karena kondisinya. Iya, bermasalah, omset yang bermasalah. Yes, kan pandemi kan banyak yang harus putar otak, harus ngapain gini. Ya udah, saat yang besar-besar itu semuanya lagi sama gitu kan, lagi apa? Ente memanfaatkan itu. Ikut aja. Membaca peluang itu ya. Masuk aja sudah. Gas. Sekali. Ide yang perlu dicontoh buat teman-teman di tengah seperti ini. Seperti ada juga teman saya juga gitu, setengah ada brand tertentu dari Italia itu. Nah, dia jualan dan dia kenceng itu luar biasa membaca peluang itu. Di saat dia jualan di jalan memamerkan pakai kardus itu kan kondisi yang sangat luar biasa. Bisa masuk ya? Iya, dan dia membaca peluang itu. Kalau saya namanya Pizzago. Iya benar. Teman-teman bisa dilihat nanti Pizzago. Ada Instagramnya juga. Dari pengalaman yang dari 3 instansi sebelumnya yang pernah ente tekuni itu, kira-kira apa yang bisa ente manfaatkan dengan bisnis yang sekarang? Yang pasti kalau kita resign, yang disiapin mental ya. Oke. Jadi mental aja yakin cukup. Makanya gini, mental kamu mau nyari kerja lagi, atau mau usaha sendiri, gitu kan? Kalau kadang kan ada orang, aku mau resign, tapi dia masih kerja sambil nyari-nyari, gitu kan? Nah, karena berhubung nggak terlalu bisa seperti itu, setengah-setengah lah ya. Nah, akhirnya hasilnya juga setengah-setengah. Akhirnya yuk resign, tapi ya disiapin mental, gitu kan? Tuh, jadi mental yang disiapin harus kamu mau jalan mau nyari kerja targetnya berapa lama, sama atau mau
usaha sendiri. Kalau kita ngomong pengalaman dari sebelumnya untuk dibuat usaha, semua pasti punya lah. Berarti semua itu pasti bisa diambil. Karena kan setiap pekerjaan itu dapat pengalamannya sendiri-sendiri. Jadi kalau kayak kemarin untuk usaha ini ya, jadi kalau di sales mungkin dari database. Database. Ya, karena kan di sales sendiri kan dituntut ketemu orang. Database dibuat apa, Bro? Tuh, dibuat broadcast, Mas. Oh, itu yang inti manfaatkan. Ya, jadi kebiasaan beli di sales kan broadcast produk mobil. Sales-sales di tempat lain, ini tolong didengarkan, ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan ternyata. Jadi dari database di HP lah, di HP, di kontak itu ada berapa nomor WA, ya udah itu di broadcast setiap hari dah. Wis. Itu. Dan ternyata kalau misal capek ya udah sehari 200 nanti minggu depan diulangi lagi. Oke. Jadi setidaknya dari database itu kan pasti ada lah yang kita kenal ya, yang udah inti kenal. Ada. Itu kan masih orang-orang yang pertama mungkin, oh iya, saya pastikan pesen kayak gitu kan. Ada yang ada yang malah karena dulu di sales mobil, dia nggak beli mobil. Ternyata sekarang beli BBM. Jadi itu banyak. Jadi mikir simpel aja sih. Dulu yang tak tawarin harga 100 juta ke atas. Sekarang harga bebek 25.000. Masa sih nggak mau gitu. Beda lah ini dijual. Tidak. Tapi kan lebih mudah. Maksudnya kita mikir simpel aja. Kalau misal orang dulu sales ketemu orang-orang yang setidaknya mampu beli mobil. Nah, gitu kan. Jadi kan kalau misal kita nawarin makanan kan ada kemungkinan beli kan lumayan. Karena itu kebutuhan sehari-hari kan gitu kan. Kalau mobil kan beli ini kan untuk jangka panjang gitu. Jadi teman-teman yang sedang sekarang memikirkan gimana caranya usaha, terus gimana sih kapan mulainya, dari cerita tadi kan paling nggak teman-teman sudah punya plan. Ketika sudah punya ide, sudah punya konsep, tentukan hari tanggal kapan mau dieksekusi gitu. Benar. Jangan terlalu banyak berpikir. Bisa diperbaiki, Mas. Karena terlalu banyak berpikir, semakin kesana semakin takut ya, fobia berlebihan kan nggak baik gitu. Mendingan nonton channel Fobia ini cocok biar punya inspirasi kan gitu. Jadi itu kita ngobrol kita dengan owner BP Areng, dan nantikan untuk channel podcast selanjutnya di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Fobia. Sampai ketemu. Selamat malam.